Kembali di Doncast. Pemirsa, kalau tadi sebenarnya kita sudah membahas bagaimana mantan presiden ke-7 ini sepertinya diserang bertubi-tubi. Ada ijazah palsu, keluarganya juga mau dimakzulkan. Dan kayaknya jadi persisnya, kayaknya menurut saya presiden kita sejak dulu yang sesudah turun lalu begitu. Ini sesuatu. Pak Soeharto pun tidak dibegitukan. Kan? Bacaan Prof tentang itu seperti apa? Ya, saya melihatnya itu mungkin memang itu tadi. Ada orang-orang yang sangat-sangat tidak suka dan itu menggumpal lalu bersatu gitu. Ingin tetap mengejar. Kan jargonnya itu mereka pokoknya jangan diampuni agar tidak terjadi lagi di masa depan kayak kemarin itu. Kan gitu mereka mengatakan kan. Ya mungkin kelompok-kelompok yang sejak awal kan memang musuhnya ada gitu ya. Ekstrim ya itu. Ya, yang ekstrim itu sejak awal kan ada Pak Jokowi. Ya mungkin itu saja dan ingin itu agar Gibran itu 2029 pintu masuknya menjadi lebih kecil. Karena bagaimanapun Gibran itu pintunya tetap lewat Pak Jokowi dan belum ada kan gitu, tapi belum ada. Jadi sekarang digenjot dari situ gitu. Poin saya begini, Prof. Kita kan mengalami bagaimana ya tadi itu saya pikir Pak Jokowi ini ada 2 jab yang masuk. Satu lewat ijazah palsu isunya, kedua lewat isu pemakzulan Gibran. Saya hanya merasa bahwa ini kan betul-betul menjadi victim sebetulnya, jadi korban. Atau mungkin ada alasan orang, tetapi bahwa itu tidak berhenti. Itu sesuatu yang tadi Prof bilang dulu nggak seperti itu banget gitu. Itu nggak seperti itu. Dulu kalau zaman Bung Karno ya politiknya aja kan terus menerus tidak masuk ke soal keluarga, soal apa enggak Bung Karno. Pak Harto juga soal korupsinya itu sesudah pengadilan juga reda gitu. Sesudah pengadilan memutus enggak gitu ya reda kan gitu. Ini enggak, sekarang panas banget. Kalau lihat begini kan ini juga kadang-kadang kita lihat begitu dianiaya justru eksistensi politik itu tetap eksis malah. Kira-kira bagaimana kalau bisa kan di Indonesia begitu. Semakin dianiaya, ya orang semakin mempunyai simpati kan. Empati kalau di Indonesia kan. Di Indonesia sudah sering begitu. Mungkin juga itu kan Pak Jokowi orang pintar juga. Bisa jadi juga menjadikan dirinya sebagai jadi buka ruang. Buka ruang. Buka ruang agar orang terus simpati. Meskipun sekarang harus diingat orang yang ingin membangun simpati seperti itu menjadi lebih banyak. Ada orang lain. Pak Prabowo pun ingin gitu, Pak kan? Ya kan? Iyalah. Nah, kan ini ada cerita misalnya Pak SBY dulu juga kelihatan misalnya play victim. Dia gesturnya. Saya mengamati gestur begitu itu pesan politik bahwa dia merasa dianiaya. Tapi menurut saya dia tahu bahwa ini ada feedback yang positif begitu. Tapi itu kan dilakukan oleh Pak SBY ketika menjabat. Ketika menjabat. Apa namanya playing victim itu. Jadi Prof, tapi sudah menjabat kan dia lebih caranya lain lagi. Gitu. Dia sendiri sudah merasa tidak terlalu eksis ya dalam aspek politiknya seperti mantan presiden ke-7. Dia membimbing putranya dan tetap berpolitik. Jangan dihiang Pak Jokowi, Pak SBY itu sesudah pensiun tidak berpolitik loh, mengendalikan Demokrat keras itu. Kalau Demokrat diganggu berbicara keras juga, politik juga. Artinya punya dia tujuan-tujuan tertentu. Hanya melalui putranya. Artinya Prof, ada orang yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ada atau banyak Prof? Kalau mau menurut ukuran formal, artinya ukuran tingkat kepuasan ya lebih sedikit yang tidak puas. Karena yang puas kan Pak Jokowi terakhir itu 80% lah, 82%. Sisanya kan 8% yang tidak puas itu secara keseluruhan kinerja Pak Jokowi gitu. Jadi kalau mau bicara yang tidak puas ya sisanya begitu. Atau kalau mau diukur dengan hasil pemilu ya kepuasan kinerja dia ya 58% ya kalau hasil pemilu kan yang didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan putranya dapat 58% ya itu gitu. Artinya memang lebih banyak yang puas kan begitu.
Nah, kalau lihat ke lapangan ya tidak exact gitu, Prof. Misalnya begini, begitu Pak Jokowi dibully, dikuyok-kuyok gitu, relawannya malah bisa lebih terkonsolidasi gitu kalau lihat. Ya kelihatannya. Lebih militan lagi membela. Kelihatannya. Ya, meskipun ya sekarang relawannya itu lebih organik ya. Lebih orang yang betul-betul membela. Kalau dulu kan indikasi bayaran dan sebagainya itu kuat. Sekarang tuh lebih organik. Nggak apa-apa, itu politik. Kita nikmati. Pada akhirnya kita harus melihat bahwa ini bagian dari politik gitu ya. Kita tidak bisa. Yang penting jaga negara ini. Yang penting negara ini jangan hancur. Saya membayangkannya kan sampai seperti Gaza gitu. Orang bingung nggak bisa, mau pulang nggak bisa. Di Syria juga begitu kan. Orang mau ke toko nggak berani. Orang ngantar anak sekolah, sesudah itu sekolahnya dibom, anaknya nggak ada gitu. Karena berarti kan enak kan. Harus kita jaga yang begini. Jadi publik kita itu nggak boleh juga merasa bahwa ini annoying banget ya. Iya. Jadi harus dianggap bahwa ini biasa gitu. Tapi Prof, soal ijazah palsu ini kan sudah terlalu berlarut-larut ya. Dari bacaan Anda kira-kira ujungnya akan seperti apa, Prof? Nanti tunggu putusan pengadilan. Nanti saya dianggap tunggu putusan pengadilan. Ini arahnya udah tepat ke pidana. Harus ke pidana ini penyelesaiannya. Yang menuduh kalau salah dia bisa dihukum. Tapi kalau ini yang bisa membuktikan, ya sebenarnya tidak ada akibat ketatanegaraan apa-apa. Misalnya kelompoknya Egy Sujana dan Fadil Roy Suryo. Ismon misalnya menang di pengadilan, benar nih ijazahnya Pak Jokowi tidak otentik. Itu enggak apa-apa ke ketatanegaraan kita. Sudah ada dampaknya betulnya. Iya. Jadi tidak ada proses hukum lanjutan. Proses hukumnya tergantung pasal apa yang dipakai. Yang dipakai misalnya apa? Misalnya ini tidak otentik, pemalsuan misalnya. Ya hukumnya di pemalsuan aja gitu. Kan orang yang mengatakan ini seluruh keputusan batal kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, enggak ada itu. Seluruh yang sudah dibuat Pak Jokowi itu sah gitu ya, kecuali ada pidananya. Misalnya dia kontrak dengan Cina tuh bikin kereta api. Ya itu sah, nggak bisa dibatalkan meskipun Pak Jokowi tanda tangan dan ijazahnya palsu. Kecuali ketika membuat itu ada bukti lain bahwa itu suap masuk. Itu bisa. Tapi kalau ijazahnya sendiri tidak sah, nggak ada konsekuensi ketatanegaranya. Bahasa Pak Jokowi kan begini, Prof. Saya itu dihina sampai sehina-hinanya. Serendah-rendahnya. Saya pun merasa bahwa kalau ikutin diksi dari teman-teman yang menuduh dia punya ijazah palsu gitu. Saya merasa itu rada kelebihan. Itu sering juga tidak sejalan dengan akal sehat saya. Sebagai jurnalis, Anda tega gitu ya? Iya, sebagai jurnalis kan kami kerja sebagai jurnalis, Prof. Kira-kira begini, oke, ada tuduhan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oke, saya tanya kampusnya. Kampus itu ada rektor, ada dekan. Kalau dia sudah bilang iya, saya bilang ada kebenarannya dong. Kedua, calon KPUD ketika di KPUD dan di KPU, mereka bilang oke aja semuanya. Kalau itu sudah secara jurnalistik kita sudah menganggap ketika melaunching berita seperti ini benar deh. Jadi tuduhan palsu-palsu itu tuduhan yang tidak berdasar. Kira-kira gitu, Bro. Ya kira-kira gitu secara formal, tapi alasan-alasan lain untuk meneruskan itu kita dengarkan juga dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Misalnya data skripsi Pak Jokowi itu sampai tahun 2018 enggak ada. Baru di insert 2018 itu yang menginsert ada nomor ininya itu jam 8 pagi, lalu jam 11 diperbarui. Tidak ada di database. Lalu sekarang surat kedaulatan rakyat itu, harian kedaulatan rakyat kan setiap tahun mau daftar kelulusan. Kelulusan si Penmaru ya. Ada nama itu gitu. Nah nanti jadi hal-hal seperti itu masih harus bisa dilihat. Diuji saja itu sehingga nanti ijazah ini otentik atau tidak. Kalau pengadilan nanti kan keputusannya bukan sah tidak sah, ini otentik atau tidak kan gitu kan. Bukan sah atau tidak sah, ini otentik atau tidak. Ijazah itu kan gitu nanti. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana memperlihatkan jika terbukti tidak sah ya, Prof, bahwa ada cacat
moral dalam berpolitik di Cetat sini. moral, sudah Ya. pasti cetat moral. Justru tujuan orang itu hancurnya demoralisasi besar-besaran. Bukan kalau hukum harta ndak ada, hukum tata negara ndak ada akibatnya apa-apa. Tapi orang ingin membuktikan ini loh, orang udah melakukan itu kan orang moral pada akhirnya. Orang kan lebih suka kadangkala terus mengungkit-ungkit itu agar secara moral terus tertekan gitu kan. Itu aja. Kalau hukum tata negara percaya dengan saya nggak ada masalah. Karena kalau hukum tata negara itu dianggap tidak sah semua, saya jadi menteri nggak sah loh. Ya, ditandatangani oleh orang yang punya jasa palsu. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi, Prof. Karena saya baca-baca nih netizen ada yang bilang, kok sekarang Prof Mahfud bicaranya lebih melunak, kurang greget, kurang gigih, kurang ada spirit perubahan. Kita bahas di segmen selanjutnya, Prof. Tetaplah di Doncast. Aransemen baru tapi ceritanya udah lama tuh. Oh iya, Made some mistakes and you want some distances. Mungkin kalau di lagu yang lain kayak